Yang tadi salah satunya adalah sumber yang tadi sudah saya sampaikan. Keduanya adalah komunikator. Komunikator ini merupakan orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau memberikan stimulus kepada orang atau pihak lain yang disebut dengan komunikan, yang diharapkan menerima pesan tersebut setelah diberikan pesan dan memberikan respon atau feedback sehingga proses komunikasi ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, seperti sekarang yang kita lakukan diharapkan adalah saya menyampaikan apa yang menjadi bahan kajian, kemudian ada feedback dari kalian, apa yang belum dipahami, apa yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya, sehingga komunikasi yang kita lakukan ini adalah komunikasi dua arah, tidak hanya satu arah saja, ya. Itu harapannya, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga komunikator itu menjadi pemberi pesan yang baik adalah yang perlu diperhatikan adalah penampilan, ya. Penampilan komunikator menjadi penting ketika kita memberikan pesan tertentu. Misalnya contohnya, saya akan memberikan pesan, nggak boleh merokok loh. Merokok itu mengganggu kesehatan. Tapi ternyata ketika saya menyampaikan itu, saya sedang memegang rokok dan merokoknya, ya, tidak hanya memegang. Mungkin kalau memegang hanya menyampaikan pesan bahwa ini nggak boleh gitu. Tetapi ketika itu dilakukan, maka pesan itu tidak sesuai gitu dengan apa yang diharapkan gitu ya. Demikian juga dengan penguasaan masalah. Ketika saya mau memberikan informasi tentang AIDS, tetapi saya nggak memahami itu AIDS, maka nggak akan sampai itu pesannya gitu ya. Demikian juga dengan penguasaan bahasa. Kalau kita mau menyampaikan pesan kepada orang yang budayanya adalah budaya Sunda, tapi kita nggak menguasai bahasa Sunda, pasti akan ada kesulitan gitu ya. Nah, untungnya kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia yang semuanya orang bisa gitu ya. Demikian juga dengan ketika kita mau bicara tentang tentang AIDS tadi atau rokok tadi kepada orang-orang dengan bahasanya yang berbeda, maka kita juga perlu memahami sedikit tentang itu atau kita menggunakan bahasa secara umum saja gitu ya. Sehingga pesan atau gagasan yang kita berikan itu nyampe kepada penerima pesan atau komunikan. Berikutnya adalah pesan. Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan ini merupakan stimulus yang dikeluarkan oleh komunikator yang diharapkan bisa diterima oleh komunikan atau penerima pesan tadi. Nah, pesan ini bisa disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung ya. Kemudian bisa melalui media-media yang lain ya, yang kalau kita sekarang lihat atau kita alami, kita biasa lakukan adalah ketika kita memberikan pesan bisa melalui WA, bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram, bisa melalui apalagi yang bisa kita lakukan ya. Walaupun nanti jenis dari komunikasi yang kita lakukan itu pasti akan berbeda dengan media yang berbeda juga. Nah, pesan atau materi pesan yang kita berikan itu bisa bersifat informatif, hanya memberikan informasi saja, atau persuasif, yang pesan itu diberikan dengan pendekatan-pendekatan personal ya, persuasif, kemudian atau bersifat koersif atau tugas penugasan gitu ya. Ini yang harus dilakukan gitu misalnya ya. Biasanya komunikasi kursif ini sifatnya kursif ini biasanya dilakukan
di kedinasan-kedinasan yang sifatnya penugasan gitu ya. Kemudian pesan yang disampaikan oleh komunikator itu bisa dalam bentuk pengetahuan, pengalaman masa lalu, perasaan yang ingin disampaikan, atau dalam konteks-konteks sosial kultural yang ada di lingkungan kita. Nah, pesan yang disampaikan yang perlu kita perhatikan adalah pesan yang tepat sasaran. Ya, kalau seperti apa pesan yang tepat sasaran, yang harus diperhatikan adalah pesan ini harus direncanakan dengan baik. Kepada siapa, kebutuhannya apa, ya. Pesan ini diberikannya kepada siapa. Ya, kalau kita memberikan pesan atau memberikan informasi tentang pengetahuan yang sasarannya tidak butuh itu, maka tidak efektif gitu, ya. Pesannya mubazir gitu istilahnya, ya. Kemudian penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau saya menyampaikan pesan tapi orang yang saya kasih pesan itu nggak memahami bahasa saya atau nggak memahami apa yang saya sampaikan, itu ya mubazir lagi gitu ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa, semenarik mungkin sehingga bisa diterima oleh orang lain ya. Biasanya hambatan yang bisa kita alami adalah hambatan bahasa atau hambatan teknis yang lain. Sinyal misalnya sekarang ini kan teknis ya. Bahasa misalnya saya ngomong dengan orang-orang atau dengan kalian dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Padang yang semuanya belum tentu punya bahasa itu gitu, sehingga nggak mudah dipahami gitu ya. Tadi untungnya kembali kita punya bahasa Indonesia yang dipahami, dimengerti oleh semua orang. Demikian juga nanti ketika kita akan melakukan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat luas, di sana kita harus mengidentifikasi siapa masyarakat yang akan kita informasikan, kita berikan informasi itu, sehingga kita sudah mempersiapkan dengan baik bahasanya, medianya yang semenarik mungkin, topiknya yang juga dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita akan menyampaikan pesan kepada anak usia sekolah dengan bahasa orang tua nggak nyampe, atau kita akan memberikan informasi tentang apa itu alat reproduksi ya kepada anak usia sekolah, anak TK, anak usia 6 SD, atau dengan remaja pasti menggunakan bahasa yang berbeda walaupun topiknya sama. Nah, itu yang harus kita persiapkan dengan baik sehingga apa yang kita pesankan, kita akan sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian saluran atau sarana untuk menyampaikan pesan atau biasa disebut dengan media. Nah, media ini dikategorikan dalam berbagai media ya, media umum atau media massa atau media khusus. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Mana media atau sarana yang bisa kita gunakan untuk siapa, sasarannya siapa gitu. Bentuk komunikasinya seperti apa, kemudian ide atau gagasan yang akan disampaikan apa, sehingga semuanya klop dan bisa diterima dengan baik oleh komunikan atau penerima pesan. Nah, kalau media khusus biasanya digunakan juga oleh orang-orang tertentu ya, baik itu menggunakan simbol atau kode-kode tertentu ya. Kalau misalnya di dalam dunia kedokteran yang sekarang ini sudah kita geluti ya, resep misalnya ya, resep itu kan biasanya dokternya meresepkan dengan tulisan yang luar biasa, tetapi bisa dibaca oleh apotekernya gitu ya. Misalnya dokternya menuliskan obat
obat tablet 1 kali 3 atau 3 kali 1, 3 kali 1, 3 hari 1 kapsul, jumlah kapsulnya berapa dalam bentuk Romawi atau apa, itu kan bahasa-bahasa yang tidak semua orang umum tahu gitu. Tetapi mereka antara dokternya dan apotekernya sudah tahu ini adalah jumlah obat yang harus diberikan kepada pasiennya dengan aturan minum yang sekian. Apakah tablet atau kapsul atau obat cair, itu semuanya sudah diketahui. Nah, ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, ini adalah simbol bahasa menggunakan isyarat, bahasa isyarat, ya. Misalnya A, B, C, D gitu ya. D itu begini gitu, itu bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang tertentu saja, ya. Kebetulan saya kemarin juga ikut seminar tentang bahasa isyarat ini yang luar biasa ternyata penggunaannya. Ya, kalau kita biasa lihat adalah di TV-TV itu ya. Oke. Ini simbol bahasa ini digunakan untuk pejalan kaki misalnya. Bahasa ini tidak boleh ribut gitu misalnya ya. Itu isyarat-isyarat yang harus kita pahami bersama. Berikutnya adalah komunikan atau penerima pesan. Penerimaan pesan ini bisa personal, bisa kelompok atau massa. Ya, syarat yang harus dimiliki oleh komunikan diantaranya adalah bagaimana mempunyai keterampilan dalam menangkap atau meneruskan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pemberi pesan, kemudian pengetahuan yang cukup tentang apa yang dikomunikasikan, pesan apa yang disampaikan oleh komunikatornya, gitu ya, dalam komunikasi tersebut. Kemudian sikap jujur dan sikap siap untuk menerima pesan, ya. Kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan diantaranya adalah pengetahuan, kerangka pengetahuan terkait dengan pesan yang disampaikan. Kemudian pengalaman yang pernah dialami oleh penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan ini menjadi penting juga untuk mempersepsikan pesan yang disampaikan. Feedback merupakan respon komunikan terhadap pesan yang diterima, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Dan yang harus diperhatikan, feedback itu harus jujur. Sifatnya khusus, merupakan bagian dari solusi, ya. Feedbacknya itu sebaiknya solusi, bukan judge negatif atau labeling, ya. Atau labeling itu lebih arahnya kepada negatif, ya. Kemudian hasil dari orientasi, bukan personal orientasi, ya. Kemudian perhatikan waktu yang tepat dalam memberikan feedback kepada seseorang. Dilihat komunikatornya seperti apa, sudah siap belum menerima feedback. Kalau misalnya saya memberikan pesan, tetapi ternyata saya komunikannya mau memberikan feedback, tetapi ternyata komunikatornya belum siap, sebaiknya melihat timingnya, waktu yang tepat untuk menyampaikan feedbacknya, gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk feedback, ada external feedback, ada internal feedback, ya, ada direct feedback, ada indirect feedback, ada inferential feedback, ada zero feedback. Ada netral feedback, ada positive feedback, ada negative feedback. Kemudian ini nanti bisa kalau external feedback itu umpan balik yang diterima langsung oleh komunikator dari komunikan, ya. Jadi kalau saya menyampaikan, saya tanya, gimana suara saya kedengeran? Kedengeran Bu, gitu jawabannya. Itu external feedback, ya. Kalau internal feedback adalah ketika saya bicara dengan kelas ini, kemudian ternyata kelas ini saya tanya tidak ada yang menjawab, maka saya itu berkomunikasi dengan diri saya sendiri, ya.
jangan-jangan ini kelas tidak ada orangnya. Itu internal feedback yang berkomunikasi dengan saya. Jangan-jangan sepertinya, coba saya akan ulangi lagi pertanyaan saya, apakah benar yang saya rasakan gitu ya? Apakah benar kelas ini tidak ada orangnya karena tidak ada suaranya misalnya ya? Nah itu internal feedback. Kemudian direct feedback, umpan balik secara langsung dari komunikan. Ya, kalau saya tanya langsung dijawab, saya minta sesuatu langsung diberikan, itu direct feedback. Feedback yang langsung diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Ya, kalau yang biasa kita lihat adalah ketika ditanya nggak tahu gitu ya, sambil menggelengkan kepala, atau decakan kagum, itu direct feedback ketika melihat sesuatu, menyampaikan sesuatu langsung direspon ya. Indirect feedback atau umpan baliknya secara tidak langsung yang membutuhkan waktu. Kalau di dunia kesehatan biasanya hasil laboratorium yang membutuhkan waktu yang cukup ya, sekian jam atau 3 jam, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Inferential feedback atau umpan balik yang diterima dalam komunikasi massa yang disimpulkan sendiri oleh komunikatornya. Ya, tadi komunikatornya saya menyampaikan, kemudian kok tidak ada jawaban. Selain itu inferential feedback ya, yang saya mempersepsikan sendiri, atau yang tadi ini, yang internal feedback ya, itu bisa. Jadi di dalam setiap komunikasi itu bisa ada beberapa macam feedback yang terjadi, tidak hanya satu feedback saja ya. Atau zero feedback, umpan balik yang diberikan komunikan tidak dipahami oleh komunikator. Oke. Kemudian netral feedback, umpan balik yang diterima komunikator dari komunikan tidak sesuai dengan informasi atau pesan awal yang disampaikan oleh komunikator. Kalau ini biasanya biasanya kalau kita lihat secara umumnya, ini biasanya dilakukan oleh orang yang sedang tebak-tebakan, atau misalnya saya lagi memberikan materi tentang komunikasi, kemudian kita evaluasinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, itu juga termasuk netral feedback yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Ya, ternyata yang disampaikan itu tidak nyampe kepada mahasiswanya gitu. Nah, ini kan artinya ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang gitu. Apakah ketika proses pembelajaran berlangsung, mahasiswanya tidak memperhatikan, atau sinyalnya trouble ya, atau karena faktor lain yang atau memang dosennya tidak menjabarkan dengan sejelas-jelasnya sehingga mahasiswanya tidak memahami itu. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian positive feedback, respon positif yang diberikan komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan positif ya, responnya kemudian positif. Atau sebaliknya, reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator itu tidak bagus ya. Nah, sehingga ini juga perlu dievaluasi oleh komunikator. Berikutnya adalah efek. Efek merupakan hasil akhir dari satu komunikasi. Sikap dan tingkah laku seseorang sesuai dengan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, efek ini merupakan tolak ukur keberhasilan di dalam komunikasi, ya. Ada yang
apa yang perlu diperhatikan di dalam mendapatkan efek yang baik dari sebuah proses komunikasi yang bisa kita lihat adalah attention, ya, perhatian, interest, kemudian keinginan, desire, decision, keputusan, action, tindakan. Seperti yang sekarang sedang kita lakukan, kita belajar tentang bagaimana komunikasi. Kalau apapun itu ya yang dikomunikasikan dari komunikan kepada komunikator, kalau ingin komunikasi kita berhasil, maka yang harus diperhatikan ini ada perhatian. Kalau kita belajar tetapi tidak memperhatikan, nonsen juga memahami pembelajarannya, ya. Atau saya nggak penting sih ini belajar ini tuh nggak penting. Itu juga merupakan sudah poin yang kemudian akan mempengaruhi hasil atau efek dari proses yang dijalani, ya. Kemudian keinginan, kalau tidak punya keinginan untuk melakukan perubahan, ya tidak akan pernah terjadi perubahan itu, gitu, ya. Kemudian keputusan untuk melakukan perubahan. Keputusan untuk saya ikut pembelajaran ini, saya akan memperhatikan pembelajaran ini, saya punya kepentingan terhadap pembelajaran ini, itu yang akan kemudian berdampak terhadap tindakan yang dilakukan. Oke, ya seperti yang sekarang ini kita lakukan. Kalau kalian nggak perhatikan, saya nggak merasa penting juga memberikan materi ini, maka ya komunikasinya akan berbeda gitu, ya. Oke. Sehat nggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke. Sampai dengan efek tadi dari elemen komunikasi, ada yang mau didiskusikan? Ada berapa tadi komponen elemen di dalam komunikasi? Boleh ditulis di chat? Silakan.